Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman 'afa wa aslaha fa innahu ajrun 'azim. Innahu la yuhibbul zalimin. Wa qala aidan alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin minal ulama wal a'izza, yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, ustaz, dan yang kami ta'zimi orang tua kami, bapak dan ibu semuanya. Bapak ibu sehat malam ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah. Nampaknya tegangannya dari sini, Pak. Ibu-ibu di belakang aman, Bu? Dengar suara saya, Bu? Nampaknya malam terakhir ini, malam terakhir ya, Pak ya. Insyaallah ya. Tapi tidak menyurutkan kita untuk menimba atau menuntut ilmu. Ya. Orang-orang yang menuntut ilmu di majelis yang sederhana ini maupun sedikit maupun banyak, Pak, ini sudah disampaikan jauh-jauh hari, itu lebih utama dari duduk sebentar seperti ini, Pak, lebih utama daripada salat sunnah 1000 rakaat. Siapa yang bisa lakuin, Pak? Tapi kadang-kadang seperti itu. Pahala yang besar tidak membuat orang itu sadar. Tunggu nanti ada kemalangan baru datang ke sini ya, Pak. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madaniyah itu, di malam ke-29 ini judulnya adalah saling memaafkan. Nah, adik-adik yang sedang mencatat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya untuk mengimplementasi rasa maaf itu cocok rasanya pada malam hari ini adalah sebagai penutup dari semua amaliyah kita selama di bulan suci Ramadan. Maka hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, diketuk hatinya semuanya untuk membuka pintu lebar selebar-lebarnya, yaitu memaafkan orang lain. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah berpikir nanti bagaimana orang-orang nanti terganjal di pintu akhirat yang katanya pergi bangga dengan amalan hajinya, bangga dengan sedekahnya, bangga dengan sholatnya, puasanya, tapi karena punya salah dengan orang lain, akhirnya ditahan dulu, Pak. Inilah tugas kita sebagai manusia, saling ingat mengingatkan. Setuju? Kadang-kadang dosa yang terucap ini seringkali kita tutupin, Bapak Ibu, dan tanpa kita sadari. Ada orang yang sampai jauh-jauh ke Mekah, Pak, ya Allah, ampunilah dosa kami. Iya, yang dimaafkan, yang diampuni dosa sama Allah, dosa-dosa yang ringan aja, Pak. Dosa sama Allah itu insya Allah diampuni. Tapi kita harus berpikir, ada dosa sesama manusia yang kadang-kadang kita sering luput. Nah, mudah-mudahan malam ini saya sedikit membahas ini melalui dari mulut Bapak Ibu. Dari mulut ini ada dosa yang tidak bisa diampuni sama Allah kecuali orang itu mencari orangnya. Ini saya sudah mulai tegas nih Bapak Ibu. Yang pertama diantaranya adalah ghibah.
ngomongin orang ini, Pak, tidak diampuni sama Allah kecuali bapak minta maaf sama orang yang digibahin. Bahkan nanti di hari kiamat, hidangannya penduduk neraka itu yang suka menghibah, dihidangkan bangkai yang sangat busuk. Menurut para ulama sebagian seperti itu. Kalau sampai mati, dia belum minta maaf sama orang yang digibahin itu. Ada lagi yang terucap menfitnah. Dan ini juga dosa bukan sama Allah, Pak. Dosa menfitnah ini, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau sudah terfitnah orang yang kita fitnah itu, Pak, kemana bumi dia mau lari? Ujung-ujungnya pindah perumahan. Kenapa? Karakternya sudah Bapak coreng. Ya, wibawanya sudah Bapak hancurkan di sini. Karena Bapak fitnah. Nah, orang yang terfitnah itu, Pak, ini lebih kejam lagi. Lebih baik dibunuh dia daripada harus menanggung fitnah ini. Makanya orang yang memfitnah itu nanti, dia nanti di hari kiamat dituntut sama Allah. Kamu tidak bisa masuk surga. Kamu punya dosa memfitnah orang. Selesaikan dulu. Nah, ini kan bahaya, Pak. Yang lagi yang terucap dari mulut ini adalah sumpah serapah. Nah, sumpah loh, saya nggak ngelakuin itu. Ah, ini dia nih, Pak. Orang yang melanggar sumpah, ini padahal dalam fikih itu dia harus berpuasa untuk menebus sumpahnya ini dan membayar kafarat. Ini orang sekarang ini banyak kali ngomongin sumpah, Pak. Sumpah loh Pak Ustaz, saya nggak ngelakuin. Padahal dia. Dosa orang yang sumpah seperti ini nih, Pak, nih. Ah, tidak diampuni sama Allah kecuali dia siapa persoalannya yang dia maksud itu. Ada lagi dosa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah melalui tangan. Ini saya sampaikan seperti mencuri. Mencuri ini Bapak Ibu tidak dimaafkan dosanya sama Allah kecuali Bapak kembalikan haknya ini kepada yang dicurinya. Yang sering Bapak Ibu ini adalah masalah utang piutang. Ya, orang punya utang kok malah kabur dari perumahan. Dikiranya utang itu selesai dengan kabur. Tidak, Pak. Kalau kamu tidak bisa bayar di dunia, kamu kabur, nanti tunggulah di akhirat tidak ada uang. Pahalamu akan diambil sama orang yang menghutangi dirimu itu, Bapak Ibu. Apalagi yang sering saya bikin konten di media sosial itu tentang korupsi. Orang yang korupsi ini, naudzubillahi min dzalik. Saya bikin konten agak sedikit kasar ya, Pak. Orang yang korupsi itu dosanya lebih besar lagi daripada makan babi. Wah, ini dia ini. Orang yang akan makan babi mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu saat dia tobat karena dia dosanya sama Allah. Orang makan babi ini, Pak, mungkin dia membersihkan hatinya, udah termakan nih sesuatu yang haram dalam tubuhnya ini. Suatu saja Allah, saya minta ampun. Dulu saya sering makan daging yang haram. Saya minta ampun ya Allah. Insya Allah dengan tobatnya Allah terima. Tapi kalau korupsi Bapak Ibu, naudzubillahi min dzalik. Kalau seandainya kita mengambil uang, ya, yang kalangan kecil saja, tingkat RT, rukun tetangga, maka Bapak Ibu akan door to door, satu persatu ini Bapak minta keikhlasannya di hari kiamat. Apalagi korupsi negeri ini. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang korupsi mengambil harta negara ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu tidak diampuni dosanya sama Allah kecuali dia minta satu persatu. Saya ikhlasin dia. Saya dulu ngambil duitmu. Saya ngambil nih. Ya Allah, Pak, bagaimana itu bisa terjadi? Nanti makanya panjang sekali orang-orang yang mengantri di akhirat. Bukan urusan dia dengan Allah, tapi Allah biarkan dia urusan dia dengan manusia yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah esensi dari memaafkan ini. Hubungan kita dengan manusia yang lain, bagaimana Idul Fitri nanti Allah berikan, itu sebenarnya adalah untuk membuka hati kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Setuju Bapak Ibu? Dan saya teringat dari hadis Nabi Muhammad SAW, ada 3 pahala yang Allah sendiri langsung memberikan pahalanya.
Yang pertama adalah puasa. As-shaumu li wa ana ajibihi. Nanti Allah berikan pahala orang yang puasa itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pahala orang yang sabar. Dengan kesabarannya itu ditimpa ujian, dia masih mau bersabar, Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Dan yang ketiga adalah pahala orang yang mau memaafkan. Pak Ustadz, ini lebih bagus mana? Minta maaf atau memaafkan? Bapak Ibu lebih suka yang mana Bapak Ibu? Bu, ibu-ibu suka meminta maaf atau memaafkan? Ini bagus bikin konten nih bapak-bapak ibu-ibu. Kata Al-Quran itu memaafkan. Tapi kalau realitanya itu di masyarakat di sekarang ini paling berat itu minta maaf. Nah, lihat konteksnya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu ini kamu bilang lebih banyak, lebih bagus minta maaf Pak Ustaz. Gak bisa juga Pak. Lihat konteksnya. Kalau urusan Bapak Ibu, urusan tanah, ya ada tanah yang diambil. Nah ini bahaya nih Pak. Dosa jadi 1 jengkal kamu ambil tanah orang lain, nanti dikalungkan di hari kiamat sab'a aradin. 7 lapis bumi dikalungkan di dirimu nih. Itu baru 1 jengkal. Ini orang sekarang mengambil tanah seenaknya saja, padahal tanah itu bukan milik dia. Nah, urusan tanah-tanah seperti ini Bapak Ibu, ini adalah kalau orang yang punya tanah tidak mau minta maaf, tidak mau memaafkan, ini bahaya nih. Jadi konteksnya adalah bagaimana orang itu seberapa besar permasalahan yang dia hadapin. Kalau masalah kecil-kecil seperti sering kita ke masjid, mungkin ada sesuatu yang terucap yang menyinggung, ini lebih utama meminta maaf. Tapi kalau urusannya yang besar-besar Bapak Ibu, seperti utang piutang, seperti caci mencaci, ya, sumpah serapah, tanah diambil, duit, ini adalah kalau bisa Bapak Ibu memaafkanlah. Maafkanlah orang yang punya salah itu Pak. Ini karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan. Enak kali Pak Ustaz dia kita maafkan, enak kali bayar dulu. Bapak Ibu, kalau masalah utang piutang, seandainya dia bawa lari utang itu Pak, lalu Bapak bilang, udahlah saya ikhlaskan, tapi jangan diungkit lagi nih ceritanya. Nanti udah bilang diikhlaskan, nanti orang itu datang, kadang datang lagi, nagih lagi. Hutang yang kita ikhlaskan itu Pak, itu sedekah Pak. Dan sedekah itu lebih besar lagi daripada utang-utang sedekah biasa itu. Jadi sesuatu yang dibawa lari dari masalah utang, ini kalau kita bilang mau mengikhlaskan, memaafkan dia, dah, insyaallah saya tidak mau tagih di akhirat nanti, jadikan itu sedekah. Itu besar pahalanya Bapak Ibu. Makanya lihat konteksnya dulu. Kalau caci mencaci juga, ya Allah Pak Ustaz, nengok mukanya saja, ini gak mau. Coba kalau Bapak terfitnah, malas nengok mukanya, Bapak ini sosok iya aja. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau di permasalahan di perumahan-perumahan tuh gak mau datang lagi ke masjid, gak mau lagi datang ke musola. Kenapa? Merasa terfitnah di situ. Nah inilah, konteksnya seperti ini adalah bagaimana hati itu besar hati, memaafkanlah orang lain. Ma min muslimin yaltaqiyani wa yatasafahani. Tidak ada seorang muslim yang bertemu lalu dia berjabat tangan, maka illa ghafarallahu, kecuali Allah mengampuni sebelum dia berpisah. Ya, artinya dosa-dosa di antara mereka dibersihkan sama Allah. Makanya perlu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak harus nunggu Idul Fitri sebenarnya Pak. Kalau kita memang punya salah sama orang, segeralah kita minta maaf. Ya, segeralah kita minta maaf. Pak Ustadz, saya sudah minta maaf, tapi dia tak mau maafkan. Ini saya jelasin juga nih Pak, sebelum saya tutup nih. Meminta maaf itu perintah Allah Pak. Kamu kalau punya salah, minta maaf. Urusan dia mau maafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Pak. Jadi jangan coba-coba mengurus urusan dia. Urusan kita adalah kita meminta maaf saja Pak.
Kalau dia tidak mau minta maaf, urusan dia dengan Allah. Nah, jadi jangan coba untuk campur mengadukan. Orang nggak mau minta maaf karena sudah dibilang, nanti dia nggak mau minta maaf, nggak mau maafin saya. Ini sudah salah. Tugas kita semua adalah meminta maaf apabila ada kata terucap, ada rezeki terambil, ada tanah di sebelah rumah ini saya ambil. Kita minta maaf. Nah, kalau dia mau maafkan atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah laksanakan. Berat lagi, Pak. Kalau orang udah datang ke tempat kita udah minta maaf terus kita bilang, aku tidak mau maafin. Itu jauh lebih besar dosanya daripada konteks seperti itu, dosanya lebih besar. Pak. Orang udah minta maaf dia nggak mau memaafin. Itu tanggung sendiri akibatnya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini ada berapa RT atau 1 RW, 2 RW, apalagi yang pemangku jabatan seperti ketua masjid, ketua musola, ketua RT, ini perlu. Jangan kadang-kadang Pak, saya ketua RT, kamulah datang ke rumah saya. Ya Allah. Justru dalam agama Islam itu Pak, kebalik. Kalau kita ini pemangku amanah, justru sebaliknya adalah kitalah yang minta maaf sama mereka Pak. Coba kadang-kadang ini kita gengsi duluan. Saya di wali kota nih, open house, datang ke rumah saya. Gimana? Padahal kita suka ngambil duit rakyat. Harusnya kita datang ke rumah. Kalau mungkin ada duit musola yang termakan, ada duit kas RT yang termakan, yang belum sampai mendapatkan itu, datang ke rumahnya, Pak. Saya minta maaf, ini hari Idul Fitri, saya ketua RT di sini, saya minta maaf ya Pak ya. Harus seperti itu Pak, karena dia pemimpin itu pelayan. Nah ini kadang-kadang kebalik sekarang Pak. Jadi kalau Bapak Ibu merasa punya pemangku amanah, banyak-banyaklah minta maaf sama orang yang Bapak naungin situ. Sebagaimana kepala rumah tangga, pasti banyak salahnya. Sebagai suami, banyak salah memimpin istri dan anak-anak. Insya Allah kalau kita berani duluan mengucapkan kata maaf, insya Allah hati itu lumer Pak. Siapa duluan itulah ada yang bilang, siapa duluan yang mengucapkan, itulah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apalagi kita sebagai jamaah, setiap hari kita ketemu, jangan sampai ada dusta di antara kita, dosa sama manusia maksud saya Pak ya. Apabila mungkin dalam pengurusan dan sebagainya lah, yang sering ketemu, sering musyawarah, sering rapat lah, pasti ada sesuatu yang terucap yang mungkin menyakitkan hati, dan itu harus kita selesaikan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Selesai Idul nanti puasa, kita duluan datang ke rumahnya, Pak saya minta maaf, taqabbalallahu minna wa minkum. Puasa kita diterima sama Allah, digantungkan sebelum kita saling bermaaf-maafan. Setuju Bapak Ibu? Demikian Pak izin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila memang ada yang kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya Pak ya. Dimaafkan nggak Pak? Bu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.